Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Trias Niko Saputra dengan NIM 1901530141. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai regresi, dan juga nanti kita akan coba melakukan implementasi si regresi ini ke dalam sebuah bahasa pemrograman Python. Nanti untuk implementasinya saya menggunakan ini ya, kaggle.com. Oke, pertama kita cari tahu dulu apa itu regresi. Di sini bisa teman-teman search di Google, ketik aja apa itu regresi, nanti muncul beberapa blog yang bisa dijadikan panduan untuk mencari tahu apa itu regresi. Di sini saya ngambil referensinya dari blognya peluang.com. Nah, pengertian dari regresi itu sendiri adalah metode statistik yang digunakan dalam keuangan, investasi, dan disiplin ilmu lain yang gunanya untuk menentukan kekuatan dan karakter hubungan antara satu variabel dependen, biasanya disimbolkan dengan Y, dan serangkaian variabel lain atau dikenal sebagai variabel independen. Nah, regresi ini biasanya dipakai sama manajer investasi atau keuangan buat menilai aset dan memahami hubungan antara variabelnya itu. Kayak misalnya harga komoditas dan saham bisnis yang berurusan dengan komoditas tersebut. Terus kemudian ini dia juga bisa dipakai buat memprediksi penjualan untuk perusahaan berdasarkan cuaca, penjualan sebelumnya, pertumbuhan PDB, atau jenis kondisi lainnya. Regresi itu sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama ada regresi linier sederhana dan regresi linier berganda. Meskipun di situ nanti ada non linear dan analisis yang lebih rumit, tapi secara umumnya ada dua ini tadi. Regresi linier dia menggunakan satu variabel independen untuk menjelaskan atau memprediksi hasil dari variabel dependen Y. Nah, sedangkan kalau yang linear berganda dia menggunakan dua atau lebih variabel independen untuk memprediksi hasil. Rumusnya sendiri untuk regresi linier sederhana seperti ini: Y sama dengan A plus BX plus O. Terus untuk yang berganda, Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2 plus B3X3 sampai ke N plus O. Untuk keterangannya sendiri kayak gini. Y itu variabel yang mau diprediksi atau variabel dependennya, sedangkan X itu variabel yang digunakan untuk memprediksi Y, variabel independen. A itu intercept, B variabel bebas, kemudian U sisa regresinya. Oke. Nah, karena kita udah tahu tentang pengertiannya secara sekilas, mari sekarang kita coba implementasinya di ya menggunakan Python di kaggle.com. Buat teman-teman yang belum mempunyai akun di kaggle.com, bisa masuk dulu ke kaggle.com, terus nanti bisa sign up terlebih dahulu. Kenapa kita pakai Kaggle? Supaya ini nanti kita nggak perlu install secara manual untuk requirement atau kebutuhan ini ya, library atau package-nya itu. Di sini contohnya ada NumPy, Pandas, Matplotlib, sama Scikit-learn. Nah, kalau ini harus install manual mungkin agak ribet di lokal dan butuh ini juga butuh resource internet yang cukup harus lumayan kencang. Sedangkan kalau yang di sini
di websitenya kegel.com. Ini kita bisa langsung panggil secara langsung tanpa harus install ya. Yang penting teman-teman punya koneksi internet untuk mengakses kegel.com ini. Nah, nanti login, kemudian langkah pertama di kegel.com itu kita harus ngebuat ibaratnya kalau di lokal mungkin ngebuat file baru atau iya file baru. Nah, di sini ada tombol create-nya. Nanti ada opsinya, ada dataset atau notebook. Nah, untuk yang tempat ngodingnya itu pakainya yang notebook. Kalau dataset itu nanti dia data yang mau kita olah. Kalau notebook ini tempat untuk nulis source-nya itu. Dipilihnya yang itu tadi ya, yang new notebook. Nah, di situ nanti dia akan kosongan seperti ini. Oke, masih loading, harus kita tunggu dulu. Ini untuk tampilan interface dari notebook si kegel.com, tempat kita ngodingnya itu nanti. Menunya sangat sederhana ya, nggak terlalu banyak. Sebentar, ini dia masih ngelot. Oke, langkah pertama itu ini secara random ya, atau defaultnya itu dia nanti akan ngimport beberapa file, diantaranya ada numpy sama pandas. Ini kalau dihapus sebenarnya itu nggak apa-apa, dihapus aja. Nanti kita write-nya secara manual. Nah, langkah pertama untuk implementasi si regresi ini, kita memerlukan beberapa library tambahan. Di antaranya ada numpy, pandas, matplotlib, kemudian sklearn. Library ini dia punya fungsi macam-macam. Ada yang nanti untuk ngebantu ini ya, ngambil rumus si regresinya itu sendiri. Ada yang buat kayak perhitungan statistiknya, ada yang untuk nampilin grafiknya kayak gitu. Jadi pertama import ini dulu, 4 hal ini. Kemudian kedua, setelah itu langsung di ini ya, untuk ngerannya bisa pakai tombol ini, tombol power itu. Jadi itu menyalakan mesinnya terlebih dahulu sebelum dijalankan. Ini dia the draft session starting. Oke, kalau udah hijau berarti dia udah bisa dijalanin. Caranya tekan tombol play di sini. Oke, kalau nggak ada error berarti dia udah jalan. Nanti hasilnya di sini ada numbernya itu, ada angkanya. Terus setelah library-nya udah terimport, langkah kedua kita perlu manggil datasetnya itu. Nah, untuk manggil datasetnya itu teman-teman bisa tambahin datasetnya dulu dari sini, add data, terus ini upload dataset, kemudian browse. Nah, cari file dataset teman-teman. Ekstensi dari datasetnya itu dianjurkan untuk yang ini ya, CSV. Sini saya menggunakan dataset data gaji. Untuk tampilan datasetnya sendiri isinya cuman kayak gini. Ada tahun, lamanya dia bekerja berapa tahun, kemudian gajinya, pendapatannya itu berapa.
Buat teman-teman yang belum punya datasetnya ini bisa buat manual di Excel, kemudian nanti save as filenya sebagai CSV. Nah ini setelah dia di read, dia ditampung di dalam variable dataset. Terus ini saya coba print untuk melihat kolom yang tersedia di dataset itu apa aja. Nah, ada tahun sama gaji. Oh ya, nanti untuk datasetnya kalau dia CSV-nya separator atau delimiter pemisah antar kolomnya itu pakai titik koma, teman-teman tambahin di belakang sini koma, sep sama dengan titik koma. Tapi kalau untuk separatornya dia udah koma, itu nggak usah ditambahin, nggak apa-apa, biar kayak gini. Langkah berikutnya, coba tampilkan grafik data aslinya terlebih dahulu. Caranya dengan panggil data frame dari fungsi pandas si tadi file datasetnya itu. Terus di sini dia nyoba untuk ngebuat grafiknya itu. Ini untuk variabel x sama dengan y. X itu untuk tahun, y itu untuk gaji. Dan ini untuk pelabelannya. Tinggal di show, kemudian di run, nanti hasilnya kayak gini. Ini saya coba print dulu kan X nya, si tahunnya ada 5,4, array ini dan seterusnya. Terus ini untuk pendapatannya. Oh ya, di sini ada tambahan pld.tickLabel_format ya. Ini fungsinya itu untuk penulisan di ini di bagi ya. Dan pendapatannya, labelnya dia supaya penulisannya lengkap kayak ini, 9 juta, 8 juta untuk labelnya itu. Karena kalau nggak ada bagian ini, nanti dia pakainya penulisannya notasi ilmiah, jadi ada pangkatnya nanti yang ditulis cuma satu digit depannya 6, terus nanti di sini ada pangkatnya berapa. Oke, ini grafik data aslinya. Kemudian langkah berikutnya kita pecah datasetnya itu jadi data training dan testingnya menggunakan package sklearn. Ini ya, dia dibagi dua, training sama test. Training test. Nah untuk besarannya untuk bagian data testnya itu 20%, sedangkan untuk trainingnya itu 80%. Ini di run. Oke, setelah dipecah kita fitting metode regresinya itu ke training setnya. Kemudian ini kita bisa lihat visualisasi training prosesnya kayak gimana. Misalnya ini ya, garis merah ini dia yang regresinya itu. Terus untuk visualisasi testingnya seperti ini. Oke. Kemudian buat teman-teman ini ya tadi yang manggil data set itu kalau nggak tahu direktorinya bisa tambahin source yang paling bawah ini. Nah ini cuma buat ngecek source directory datasetnya itu nih. Misalnya teman-teman bingung datasetnya kok nggak kepanggil loh. Padahal kelihatannya nama filenya bener. Nah itu kemungkinan di direktorinya. Ya jadi ini udah berhasil ya untuk regresinya itu. Sekian video yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.